Haleluya, puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Salam jumpa, kita bertemu kembali pada pagi hari ini dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi sebelumnya itu saya mengajak kita semua untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau menikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Segala yang ada di dalam hidupku, semuanya dari-Mu Tuhan. Ku berikan padamu Tuhan, ku beri yang terbaik bagi-Mu. Ku relakan segalanya yang terbaik bagi-Mu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku, beri yang terbaik bagi-Mu. Ku relakan segalanya yang terbaik bagi-Mu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku, segenap hatiku dan segenap jiwaku, segenap hatiku dan segenap
Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat pagi hari ini, kami mengucap syukur buat setiap penyertaan Tuhan yang tak pernah terlewatkan dalam setiap kehidupan kami. Dan pada kesempatan pagi hari ini, kami rindu Tuhan untuk taburkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan itu bekerja dalam setiap hati kami, Roh Kudus, yang menjamah setiap hati kami Tuhan. Makasih Bapa yang baik, dan kami siap untuk ditaburkan oleh kebenaran firman Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan saya mengajak kita semua untuk membuka di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-5. Di situ dikatakan, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, ketika saya membaca kebenaran firman Tuhan ini dan saya merenungkannya, saya begitu bersyukur kepada Tuhan karena saya menyadari ternyata bahwa kehidupan saya dan saudara itu benar-benar berharga dan benar-benar sempurna di mata Allah. Saking kehidupan kita itu berharga di matanya Allah, maka daripada itu kita sudah menjadi bagian daripada tubuh Kristus. Kita sudah memperoleh bagian daripada tubuh Kristus. Seperti yang dikatakan juga di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-12. 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-12. Di situ dikatakan, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Dan kita membaca di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-4 sampai ke-5, kembali Paulus mengingatkan kepada jemaat yang berada di Roma pada waktu itu. Kalau kita membandingkan dengan situasi sekarang ini yang terjadi, bagaimana di tengah situasi kehidupan yang penuh konflik ini, penuh masalah ini, kita dipanggil oleh Tuhan, dipanggil untuk mengembangkan setiap potensi kita, untuk mengembangkan setiap bakat yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita, yang Tuhan percayakan dalam setiap kehidupan kita. Yaitu untuk apa? Untuk kepentingannya Tuhan. Dan untuk mengembangkan setiap karunia dan potensi yang ada dalam kehidupan kita, itu merupakan sebuah tanggung jawab yang wajib dilakukan oleh anak-anak Tuhan, oleh umat ketebusannya Tuhan. Dan kita melihat bahwa Tuhan memberikan talenta tersebut kepada masing-masing daripada kehidupan kita, bertujuan untuk melengkapi gerejanya, agar supaya masing-masing daripada kehidupan kita itu untuk selalu terus memuliakan Tuhan, untuk selalu terus menyenangkan hati Tuhan lewat bakat, lewat talenta yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Dan di sini saudara, ada beberapa hal yang saya dapatkan di dalam kebenaran firman Tuhan ini, di dalam ayat ini. Yang pertama itu di dalam ayat yang keempat, di situ dikatakan seperti ini. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Di situ dikatakan banyak anggota, tetapi tidak semua punya tugas yang sama. Artinya semua berbeda-beda. Maka daripada itu, kehidupan kita harus wajib mengerjakan dan mengembangkannya dengan penuh rasa tanggung jawab. Dan kita melihat dalam kehidupan masing-masing kita, Tuhan sudah memberikan potensi yang ada, dan tentunya potensi dalam setiap anak-anak Tuhan itu sangat berbeda-beda. Itu berbeda-beda semuanya. Ada perbedaannya. Dan tentunya di dalam perbedaannya itu bukan sebuah alasan, bukan suatu alasan untuk kita mau berkarya tidak maksimal. Dan kita melihat bahwa dalam setiap kehidupan kita, perbedaan yang Tuhan taruh itu karena Tuhan menyukai yang namanya keunikan, Tuhan menyukai yang namanya, Tuhan tertarik yang dengan namanya perbedaan yang ada. Dan ini merupakan sebuah
keagungan, karya keagungan Tuhan yang ada di dalam setiap kehidupan kita. Dan kita perlu menyadari dan kita harus ada dalam kehidupan kita ketika talenta yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita itu, kita harus menjalaninya dengan penuh ucapan syukur. Kita harus menjalaninya dengan penuh hati mengandalkan Tuhan. Kita harus menjalaninya, melewatinya dengan hati yang menyenangkan Tuhan, yang menyukakan Tuhan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, apa yang boleh kita ambil daripada firman Tuhan ini, daripada renungan pada ayat ini, yaitu di dalam ayat yang kelima, di situ dikatakan, demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Nah, yang kita bisa dapatkan di sini, yaitu karena kita garis bawahi kalimat yang mengatakan kita banyak tetapi satu tubuh di dalam Kristus, yang artinya kita tidak bisa dan kita tidak boleh egois di dalamnya. Keberadaan kita itu sangat memerlukan, sangat membutuhkan orang lain di dalamnya. Artinya kita tidak bisa apa-apa tanpa adanya orang lain dalam setiap kehidupan kita. Kita butuh orang lain untuk memperlengkapi kita, untuk memperlengkapi setiap kehidupan kita, untuk saling melengkapi. Kita harus menyadari bahwa tanpa adanya orang lain, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan setiap kehidupan kita juga, kita wajib harus memperlengkapi juga orang lain. Kita harus memperlengkapi orang lain lewat apa? Lewat setiap bakat, lewat setiap potensi yang Tuhan percayakan ada di dalam setiap kehidupan kita. Untuk itu, kita harus menyadari dan sadarilah bahwa tiap-tiap orang diciptakan khusus oleh Tuhan secara unik dan secara istimewa. Untuk itu, pakai itu untuk kepentingan Tuhan, dan pakai itu yang pertama dan menjadi terutama, yaitu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Haleluya. Dan puji Tuhan, demikianlah kebenaran firman Tuhan yang bisa saya bagikan pada pagi hari ini. Dan mari kita tundukkan kepala dan kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau baik bagi kehidupan kami. Penyertaan Tuhan tak pernah habis dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Dan pada saat pagi hari ini kami telah dan sudah diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami rindukan bahwa Roh Kudus selalu bekerja dalam setiap kehidupan kami. Dan setiap kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan setiap pagi, biarlah kehidupan kami semakin tahu dan semakin tahu arti berjalan bersama denganmu Tuhan. Dan kehidupan kami semakin hari, iman kepercayaan kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah lewat kebenaran firman Tuhan yang setiap kali kami dengar, itu membuat, itu menolong setiap kehidupan kami, terlebih memberikan kekuatan bagi kehidupan kami, dan memberikan jawaban bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada sepanjang hari ini kami mau taruh dan letakkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa malam yang gelap kami telah lewati bersama dengan Tuhan. Kami juga butuh Tuhan, kami perlu Engkau untuk melewati bersama dengan kami sepanjang hari ini dan seterusnya. Terima kasih Tuhan, berkati keluarga kami, berkati usaha mata pencarian kami Tuhan. Terima kasih, kami serahkan pekerjaan kami di pagi hari ini dan seterusnya ke dalam tangan-Mu. Mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Pimpinlah, oh Roh Kudus, pimpinlah.